Sebanyak 6.000 warga Yogyakarta akan transmigrasi ke IKN. Lebih dari 6.000 masyarakat di Yogyakarta rencananya akan dikirim ke Ibu Kota Nusantara, IKN, lewat program transmigrasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Penempatan Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans DIY, Elly Supriyanti dalam dialog interaktif dengan tema, Peran Daerah Asal dan Pengembangan Ketahanan Pangan di Ibu Kota Nusantara melalui program transmigrasi, digelar di Rose Inn Hotel pada Selasa, 25 Juli 2023. Acara ini bertujuan menyamakan persepsi, baik di instansi terkait, tokoh masyarakat, maupun warga masyarakat mengenai program transmigrasi dalam membangun dan mengembangkan citra positif program transmigrasi di kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bantul. Selain itu juga untuk meningkatkan animo ketransmigrasian di Kabupaten Bantul. Elly mengungkapkan, peran yang diambil DIY dengan mengirimkan lebih dari 6.000 jiwa untuk melakukan transmigrasi. Menurutnya, masyarakat DIY sudah mempunyai kompetensi dalam bidang pertanian yang tentu saja menjadi modal baik untuk menjadi transmigran sukses. Dengan adanya transmigrasi ini kami menganggap masih relevan untuk masyarakat DIY untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan tentu saja kita akan ikut berperan dan berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan IKN, ujar Elly. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sigit Mustafa Nuruddin menjelaskan, banyaknya wilayah transmigrasi di IKN menjadi peluang yang besar bagi transmigran untuk menopang ketahanan pangan. Saat ini juga sedang dikembangkan transmilenial, yaitu transmigrasi yang tidak hanya berbasis lahan pertanian dan perkebunan, tetapi diharapkan para transmigran dapat mengambil peluang pada sektor usaha kerajinan maupun jasa. Hal ini diharapkan dapat menarik minat generasi milenial untuk mengikuti program transmigrasi. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengungkapkan, karakteristik masyarakat Bantul yang memiliki keuletan dan daya saing yang tinggi, diperlukan untuk membangun Indonesia. Beliau juga menambahkan SDM Bantul bisa dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan di Badan Pelatihan Kerja, BLK. BLK sudah kita atur sedemikian rupa sehingga bisa mengikuti dinamika keterampilan yang berkembang di dunia untuk memenuhi permintaan apapun, ungkap Halim. Bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka menyukseskan program transmigrasi adalah dengan memberikan fasilitas kepada para transmigran di wilayah transmigrasi hingga mereka dapat hidup sejahtera. RI ajak Cina buat desain tata kota IKN, Luhut, 6 bulan selesai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia bakal menggaet Cina untuk mengembangkan ibu kota negara, IKN, Nusantara. Selain Cina, Uni Emirat Arab, UEA, juga bakal mengembangkan IKN. Menurut Luhut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi di Kemenko Marves Rahmat Kaimuddin bakal mengunjungi Cina terkait kerja sama tersebut. Luhut berharap dalam 6 bulan ke depan Indonesia sudah mendapatkan desain dan detail tata kota untuk pembangunan IKN. Rahmat nanti akan ke Shenzhen lagi untuk perencanaan, ini bersama otorita IKN. Dan tindak lanjut ke depan. Dan saya pikir dalam 6 bulan proses ini selesai. Jadi nanti desain dari kota lebih detail, kata Luhut di akun Instagram pribadinya Luhut Panjaitan, dikutip Detikcom Jumat, 28 Juli 2023. Kerjasama Indonesia dengan Cina menyangkut soal perencanaan tata kota. Luhut menilai Cina, khususnya Shenzhen cukup berpengalaman. Menyangkut IKN kerjasama dalam konteks perencanaan tata kota yang mana mereka, Shenzhen itu sangat berpengalaman, lanjutnya. Pada kesempatan itu Luhut menyebut pertemuan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Presiden Cina 11 Jinping berjalan baik. Pasalnya agenda yang disiapkan disetujui oleh kedua negara. Selain soal IKN, Indonesia juga menjajaki potensi kerjasama di bidang penelitian dengan Cina. Kerjasama di bidang kesehatan juga dilakukan kedua negara.
Selain itu kerjasama untuk mengembangkan wilayah Kalimantan Utara juga dilakukan Cina. Saya lihat kerjasama dalam pengembangan Kalimantan Utara itu juga berkembang. Dan juga proyek-proyek lain yang ingin kita kerjasama. Saya pikir ini sangat bermanfaat, jelas dia. Ombudsman sebut ada maladministrasi kelola tanah, begini respons Otorita IKN. Ombudsman RI menyatakan terjadi maladministrasi pada satu penerbitan surat keterangan atau penguasaan dan kepemilikan tanah di dalam dan di luar delineasi Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara. Tadi kita sudah melaksanakan serah terima laporan akhir hasil pemeriksaan, LAP, untuk dugaan maladministrasi mengenai penghentian layanan pertanahan di dalam dan di luar daerah delineasi IKN, berkaitan dengan surat edaran Kementerian ATR, BPN, ujar anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya, pada konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kamis 27 Juli. Terdapat 8 pihak yang menjadi terlapor dalam penghentian layanan pada sejumlah kantor, baik di dalam maupun di luar wilayah delineasi IKN. Salah satunya adalah Kepala Otorita IKN Nusantara. Oleh karenanya, Ombudsman meminta tindakan korektif untuk segera dilakukan oleh Otorita IKN dalam kurun waktu 30 hari. Direktur Pengawasan dan Audit Internal Otorita IKN, Agung Dodit Mulyawan, yang turut hadir pada acara, merespons positif temuan Ombudsman dan mengaku Badan Otorita IKN akan menindaklanjuti hasil investigasi tersebut. Kami sendiri juga mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman yang telah mendukung kegiatan di IKN, terutama kegiatan terkait dengan pengadaan tanah, ujarnya. Agung menyebutkan isu tanah merupakan salah satu isu yang paling kompleks pada pembangunan ibu kota baru, sehingga terjadi maladministrasi tersebut. Ia mengatakan investigasi Ombudsman dapat menjauhkan masyarakat untuk dirugikan pihak-pihak seperti mafia tanah. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman dapat menjaga dan melindungi kita, negara, dan juga masyarakat, dari tindakan-tindakan mafia dan spekulasi tanah yang bisa merugikan negara, dan bisa menghambat pengembangan warga dan juga merugikan masyarakat yang terdampak, tuturnya. Agung menyatakan perihal peraturan penyelesaian tanah di IKN, memang masih dikerjakan oleh pihak otoritas saat ini. Namun, ia menegaskan akan segera melaksanakan tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman akan segera ditindaklanjuti. Harapannya dari sisi kami bisa segera menyelesaikan peraturan terkait dengan penyelesaian tanah di IKN, yang sekarang memang dalam proses penyelesaian, kata Agung.